Perkenalkan, saya Jenny. Saya salah satu transpuan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Tahun 2003, saya meninggalkan kota kembang itu menuju kota Yogyakarta. Banyak alasan kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kota kelahiran saya dan memulai kehidupan baru di Jogja sebagai musisi jalanan. Ketika dari Bandung langsung ke kota Jogja, tidak punya keterampilan, tidak punya pekerjaan tetap, sehingga saya waktu itu ya agak sedikit bingung, sedikit frustasi. Tapi ketika saya berkumpul dengan kawan-kawan yang ada di Lempuyangan dan mereka bisa hidup dari jalanan, yaitu dengan ngamen, sehingga saya waktu itu memutuskan oke, ikut ngamen. Dan itu menjadi suatu profesi di mana awal saya tinggal di Jogja, nyampe saat ini saya menjadi pengamen ataupun musisi jalanan. Saya mengenal Nak Jenny itu sudah lama ya, kira-kira ya tahun 2006-2007 lah. Nah, terus sering ketemu sama dia itu di stasiun Lempuyangan, karena memang ada beberapa komunitas waria tuh yang memang sering nongkrong di sana. Selama bekerja di jalan sebagai pengamen, saya merasa selalu was-was, takut kena razia, apalagi saya tidak mempunyai identitas kependudukan alias kartu tanda penduduk. Bukan hanya itu saja, saya selalu berpikir bagaimana nantinya mengakses layanan kesehatan kalau saya sakit. Jogja menjadi salah satu tempat yang ternyaman bagi saya karena banyak kawan-kawan juga yang punya kasus-kasus seperti saya yang berada di jalanan, yang tidak punya identitas, sehingga saya memilih Jogja menjadi tempat persinggahan atau tempat tinggal di mana saya saat ini berada di kota Yogyakarta. Untunglah pada waktu itu di tempat yang saya tinggali, orangnya baik karena tidak mengharuskan memakai identitas kependudukan untuk tinggal di kontrakan yang mereka miliki. Saya tahu betul Jenny itu kan sering bantu teman-teman juga ya, langsung maupun tidak langsung. Dia selalu terlibat di komunitas waria seperti itu. Hampir 17 tahun saya hidup di Jogja tanpa identitas kependudukan. Selama itu, saya sudah mencoba mengakses dan mengadvokasi identitas kependudukan sejak tahun 2012. Selama kurun waktu dari tahun 2012 sampai 2020, ada beberapa hambatan dan tantangan dalam saya mengadvokasi identitas kependudukan tersebut. Dulu saya tidak punya KTP selama 17 tahun. Saya tidak bisa melakukan hak-hak sosial saya, hak politik saya. Ada keterbatasan terkait dengan saya tidak punya identitas. Maka dari itu saya memulai dari diri saya harus bisa melakukan sesi advokasi untuk identitas. Dan lanjutannya saya lakukan kepada kawan-kawan juga yang belum mempunyai identitas. Upaya untuk mendapatkan KTP saya lakukan dengan membangun relasi dan jaringan dengan berbagai pihak seperti kantor Dukcapil, Padukuhan, kelurahan, lembaga bantuan hukum, LSM, yayasan, juga dengan pihak RT dan RW setempat di mana saya tinggal. Meski dibantu banyak pihak, banyak sekali hambatan dalam mengakses pembuatan KTP. Beberapa hambatan tersebut diantaranya seperti sulitnya mendapatkan surat pengantar dari daerah asal, karena selama ini saya sudah putus hubungan dengan keluarga, sehingga saya harus mencari orang lain yang bisa dihubungi dan membantu saya untuk mendapatkan surat pengantar tersebut. Hambatan yang lain adalah peraturan atau kebijakan yang ada di Dukcapil berbeda-beda di setiap daerah, sehingga saya harus banyak mencari informasi tentang kepindahan kependudukan. Tak hanya berhenti mencari informasi, di masa pandemi saya dan teman-teman transpuan juga melakukan audiensi secara online melalui media Zoom dan melibatkan berbagai pihak. Saya dari Yayasan Kebaya dengan relasi dari LBH, CD, BT Yakum, dan kawan-kawan lain termasuk dari jaringan vaksin mengadvokasi untuk KTP ini, sehingga ada beberapa poin yang didapat. Akhirnya Dukcapil Kabupaten dan Kota di DIY memfasilitasi untuk bisa mendapatkan KTP bagi kawan-kawan transpuan yang belum punya KTP di DIY. Audiensi ini dilakukan tidak hanya sekali,
tetapi beberapa kali. Pada awalnya sih ragu juga ya, apakah bisa Jenny ini membantu kita untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman, ya contohnya untuk KTP. Tapi saya lihat juga bahwa Jenny itu kan orangnya mau berusaha, mau mencoba. Dan ternyata dengan dia mencoba dan dia juga bisa ngomong ya ke pihak yang ada hubungannya dengan identitas Dukcapil. Nah, itulah yang kemudian kok bisa, artinya di sini memang Jenny mampu untuk menjadikan bagian dari kebaya, salah satunya adalah untuk buat KTP. Akhirnya tercapai kesepakatan, yaitu melakukan proses yang tidak memberatkan dengan dibantu padukuhan, kelurahan, dan Dukcapil. Berbekal kesepakatan tersebut, saya dan beberapa teman transpuan dapat melakukan proses perekaman dan pencetakan KTP. Melalui proses yang sangat panjang tersebut, perekaman dan pencetakan KTP ini bisa dilakukan di tahun 2021. Saya lihat si Jenny itu kan orangnya memang tidak putus asa ya untuk memperjuangkan KTP-nya teman-teman waria khususnya. Jadi seringnya dia ke lapangan, seringnya dia berhubungan dengan pemerintah lewat Dukcapil itu, sehingga kemudian ketika tahu bahwa ternyata KTP itu bisa dimiliki oleh teman-teman yang sebagian besar sebelumnya nggak punya KTP, ya tentu saja hal ini alhamdulillah lah, ternyata ada teman kita, teman waria, teman transpuan itu mampu untuk menjawab kebutuhan teman-teman waria. Ini adalah satu kebanggaan sendiri ya buat kebaya, buat mami, dan buat waria yang ada di Jogja. Setelah mendapatkan KTP, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi hak-hak saya sebagai warga negara. Antara lain, bisa mengurus pembuatan asuransi kesehatan melalui BPJS. Selain itu, saya bisa mendapatkan pelayanan vaksin sampai booster. Namun, layanan vaksinasi saat ini bisa diupayakan juga teman-teman yang belum memiliki KTP. Mendapatkan KTP menjadi peristiwa yang sangat saya banggakan, sehingga saya merasa seperti terlahir kembali. Saya bisa mengakses apapun dengan memiliki identitas kependudukan. Saya ketika mendapatkan KTP itu sangat senang, apresiasi sekali, sehingga saya bisa memenuhi hak-hak sipil saya, yaitu saya bisa memilih presiden nanti di 2004. Saya juga sekarang udah bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan kewirausahaan terkait dengan kebutuhan saya yang tidak punya pekerjaan tetap. Masih banyak hal lain lagi yang bisa saya lakukan dengan menggunakan KTP tersebut. Saat ini, saya juga masih membantu teman-teman transpuan yang belum memiliki KTP di DIY dengan melakukan advokasi seperti yang telah saya dan teman-teman lakukan. Kenapa? Sampai saat ini masih banyak teman-teman yang pengurusan KTP dalam proses karena kasus yang berbeda di masing-masing daerah asal. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Kebaya dan jaringan-jaringan yang telah membantu kawan-kawan transpuan sehingga bisa mendapatkan identitas kependudukan selama ini.